4G. Didasari dari bidang teknologi telekomunikasi. Ya. Kembangnya saat itu dari 2014 masuk internet 3G, sehingga dari tahun 2015 hingga 2020 berkembang pesatlah internet 4G dan serapannya semakin luar biasa. Apakah ini akan berhenti? Tentu tidak. Di tahun 2021 dan seterusnya pasti akan masuk lagi nanti internet 5G dan lain-lain. Ya, ini kita survei kurang lebih ada 196 juta pengguna internet yang saat ini bisa dikatakan sudah 80% ya dari total masyarakat yang ada di Indonesia. Kami survei dari www.goodnewsfromindonesia.id. Lalu bagaimana serapan lainnya? Nah, ini yang menarik Ustadz dan Ustazah. Tanpa kita sadari bahwasannya teknologi itu sudah merambah kepada dunia-dunia lainnya, kepada bidang-bidang lainnya. Pertama kita lihat dari sisi perdagangan. Pada saat dulu Ustadz dan Ustazah biasanya pasti belanja itu kalau nggak ke mall, ke pasar, ya langsung datang ke tempat ke tujuan. Nah sekarang kita sadari sudah ada yang namanya marketplace, ya. Begitu kita buka aplikasinya, tiba-tiba di depan rumah sudah ada yang bilang paket, ya. Ada dari Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ini satu hal yang tanpa kita sadari bidang perdagangan sudah masuk. Kedua kita lihat di sisi transportasi. Transportasi dulu biasanya kita naik angkot, Damri ya, kalau misalnya dulu kalau ada yang tinggal di Padalarang ya dari Ciburui sampai dengan alun-alun kota ya, naik Damri ke Bul ataupun naik ojek konvensional, sekarang sudah ada yang namanya ojol, ojek online atau ojek via aplikasi. Tinggal kita ketik titik jemput di mana, Bang Gojek sudah datang ya. Ini dari dua hal. Sekarang kita lihat lagi dari sisi finansial. Begitupun juga sama, di sisi finansial biasanya kita berijab ke Bul, kita menggunakan uang cash, tiba-tiba sekarang sudah scan barcode ya, melalui OVO dan Dana, akhirnya uang kita sudah berpindah atau transfer ya, udah raib gitu ya, sudah hilang dulu. Nah inilah juga salah satu penetrasi maupun perkembangan teknologi. Nah, tanpa kita sadari, Ustadz dan Ustazah, sekarang kita akan memasuki teknologi dipaksa untuk masuk dalam dunia pendidikan. Karena apa? Ya tentunya saat ini karena kita berada dalam kondisi yang pandemi gitu ya, akhirnya dipaksa kita harus siap dengan teknologi. Pada saat pendidikan konvensional, semuanya stakeholder maupun siswa itu datang ke sekolah bersukacita dalam pola kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan saat ini mau tidak mau kita harus masuk kepada pendidikan berbasis teknologi tanpa kita sadari bahwasannya kita di sini saat ini ya. Lalu sekarang kita lihat lagi bagaimana fakta dunia pendidikan ya. Sekolah itu kurang lebih termasuk juga madrasah ya Ustadz dan Ustazah, sekolah itu kurang lebih itu ada sekitar 290.000 ya, yang terdiri dari sekolah negeri dan juga sekolah swasta yang ada di Indonesia. Jadi semua ini, karena kita lihat untuk pendidikannya itu baik, ironisnya untuk pendidikan kita itu ada di posisi 8 ke bawah. Anggaplah kalau sponnya ada 70, berarti kita nomor 62 nih Ustaz dan Ustazah. Dilihat dari mana? Satunya adalah dilihat dari proses digitalisasi pendidikan. Karena apa? Karena yang kita ketahui bahwasannya saat ini pola pembelajaran tak luput bahwasannya kita harus menggunakan digital ya. Sekalipun ada yang masih offline datang ke sekolah gitu untuk belajar, tapi tidak bisa secara 100% seluruh siswa datang sekolah belajar. Ada yang pasti ada yang daring, dan inilah satu proses digitalisasi yang saat ini itu menjadi posisinya terbawah. Nah, tantangannya memasuki revolusi 4.0, kita perlu mensikapi, dan tentunya proses perpindahan ini Ustadz dan Ustazah ya, saya mah enakan ketemu langsung, saya mah enakan nanti nulis di papan tulis. Betul, memang itu memang enak, tapi karena kondisi ini mau tidak mau kita harus digital ya, dan akhirnya kelak nanti pun prosesnya akan digitalisasi. Nah, Ustadz dan Ustazah, izin, inilah sebuah proses transformasi digital ya, di mana dalam proses ini nanti dapat kita lihat, kita bukannya menghilangkan, tapi kita menyesuaikan. Ya apa? Ini ya.
kita lihat dari adaptasi kondisi, dari pandemi serta adanya perkembangan zaman. Ya, bukan berarti kita menghilangkan, tapi kita menyesuaikan. Ya, itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara baru, pendekatan baru. Ya, itu karena apa? Karena harus ada digitalisasi dalam proses belajar online. Ya. Nah, kita lihat juga di sini, ya, ada pun beberapa keuntungannya. Kenapa? Sisi lain pun kita harus digital, ya. Tentu pada saat kita menggunakan kertas, pada saat digital, ya itu sudah paperless dan semuanya sudah ada dalam satu wadah ataupun diakomodir oleh wadah aplikasi. Keduanya lagi, kita juga nanti bisa meningkatkan efektivitas dan kreativitas. Itu dari mana? Dari cara kita nanti belajar pembelajaran secara interaktif, ya. Di dalamnya ada video seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fadil, ya, ada video on demand nanti situ, dan juga itu nanti ada live class-nya yang akan merekam semua proses pembelajaran yang ada di dalam kelas yang sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah. Nah, lalu lagi dapat meningkatkan mutu kualitas dari seluruh elemen, baik itu guru maupun murid. Karena apa? Karena nanti akan meningkatkan juga predikat sekolah di situ, Ustadz dan Ustazah, ya. Nah, ini kami dari Kelas Pintar tentunya itu dapat mengakomodir itu, ya. Kenapa? Karena solusi belajar online lengkap itu Kelas Pintar. Dan sini pertama kami itu memberikan satu layanan, yaitu yang dinamakan metode pintar, di mana di dalamnya itu ada learn, practice, dan juga tes. Ada materi pembelajarannya, ada untuk soal-soal latihannya, serta ada juga soal-soal untuk tes ataupun ujiannya. Ya. Lalu lagi terintegrasi, ya, tidak hanya untuk guru dan siswa saja, namun kepala sekolah nanti itu dapat melihat langsung, dapat mensupervisi apabila di dalam satu kelas misalnya saya mau masuk ke dalam kerombel ini misalnya. Saya mau lihat apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan kurikulum, maka nanti kepala sekolah dapat tidak hanya untuk kepala sekolah saja, bahkan orang tua pun kita berikan akses untuk dapat melihat proses perkembangan dari anak-anaknya. Serta yang terakhir adalah personalisasi. Nah, personalisasi ini apa? Nanti kelak pada saat nanti murid-murid menggunakan pembelajaran bersama Kelas Pintar, murid-murid dapat terbantu karena tidak semuanya siswa yang kelebihannya dari sisi membaca. Mungkin ada dari sisi pendengaran, ya, ataupun dari sisi nalarnya mungkin Ustadz, ya. Nah, dari sisi ini personalisasi Kelas Pintar itu dapat membantu memudahkan proses pembelajaran oleh anak-anak. Nah, saat ini kami sudah tersedia, ya, baik itu di jenjang MI sampai dengan MA, ya, di sini di SMP SMA ataupun MI, MTS dan juga MA, kami menggunakan kurikulum 2013 yang sudah revisi, ya. Dan ini yang bisa kita lihat beberapa benefit-benefit yang dapat membantu serta memberikan benefit kepada sekolah. Pertama, tentu saja ini dapat mengurangi biaya, Ustazah. Kenapa? Biasanya kalau misalnya kita membeli buku teks dan lain-lain, itu semuanya sudah ada di dalam aplikasi. Lalu pada saat kondisi yang konvensional, ya, itu kemampuan guru di dalam digital pasti akan bertambah pesat. Karena apa? Karena metode-metodenya di dalam itu sudah ada PowerPoint, sudah ada video, sudah ada e-booknya dan lain-lain. Akhirnya terbiasa meningkatkan soft skill tersebut. Ya. Sisi lain lagi kualitas murid, ya, kualitas murid juga nanti akan jauh lagi lebih terasa karena murid biasanya kan kalau misalnya kita main handphone dimiringin gini, ya, dimiringin, wah main game nih. Nah kalau sekarang belum tentu dimiringin tuh main game, bisa saja bisa untuk belajar, ya. Nanti insya Allah kualitas murid akan bertambah dan tentunya mutu pendidikan sekolah juga akan terus meningkat. Nah, Ustadz, ikut lini produk dari kami Kelas Pintar, ya. Lini produk ini apa? Jadi anggaplah ini adalah waktu belajar formal dan ini adalah waktu belajar non formal. Anggaplah belajar formal ini itu dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang, ya. Nah, di dalamnya baik murid maupun guru itu dapat nanti menggunakan layanan yang kami namakan dengan Kelas Pintar reguler. Yang di dalamnya sudah ada pembelajaran komprehensif. Sudah kami siapkan peta konsepnya, sudah kami siapkan materi pembelajaran berupa PowerPoint-nya, Ustadz. Sudah kami siapkan juga
e-booknya di dalam situ, jadi semuanya sudah ada. Ditambah lagi ya, soal-soalnya pun baik itu untuk latihan maupun ujian semester maupun akhir semester itu sudah kita siapkan juga di situ ya. Soal-soal kami pun dari tingkat 5, tingkat 8 dan juga 11 itu sudah berbasis AKM, sudah menggunakan soal yang bermuatan AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, dari sisi guru pun nanti dapat membuat kelas virtual. Jadi kelas virtual ini biasanya kan Ustadz dan Ustazah itu pembelajarannya menggunakan media seperti Zoom, seperti Google Meet, dan lain-lain. Nah, di dalam sini, di kelas pintar, itu sudah disiapkan juga kelas virtualnya. Jadi tidak perlu lagi nanti menggunakan layanan-layanan dari media lain. Jadi sudah ada untuk tatap mukanya di dalam kelas pintar tersebut ya. Dan nanti sudah disesuaikan, misalnya di kelas alif misalnya kelas 1 itu nanti ada 2 rombel. Bagaimana nih siswanya bisa masuk semua nggak? Bisa. Jadi nanti semua siswa sesuai rombel yang ada di sekolah itu bisa masuk di dalam kelas tersebut. Guru cukup membuat jadwal, maka nanti akan masuk semua agenda belajarnya kepada siswa. Ya. Terus berikutnya lagi di luar jam sekolah itu seperti apa? Nah, dari sisi murid nanti akan mendapatkan bantuan dari guru ahli dari kelas pintar. Nah, ini untuk apa? Misalnya untuk menambah materi pembelajaran misalnya. Saya mau nanya, tadi saya ada kurang paham nih. Nah, ada juga di sini layanan tanya. Ya. Layanan tanya ini nanti dapat langsung bertanya kepada guru ahli kami, dan nanti pun dapat langsung mendapatkan materi maupun jawaban untuk dapat membantu proses pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah. Nah, di sisi guru juga nanti itu dapat memberikan tugas, memberikan PR, serta dapat juga memberikan kelas susulan misalnya ada 5 ataupun 10 siswa yang tidak dapat sekolah di pagi hari dikarenakan harus dulu menunggu orang tuanya, meminjam laptopnya misalnya, maka nanti Ustadz dan Ustazah dapat membuat kelas susulan di sore hari. Nah, dari sisi orang tua bagaimana? Sisi orang tua dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas murid secara time. Nah, ini ya fitur sekolah yang seperti saya sampaikan. Nah, di sini ada kelas, nanti bisa dibuatkan kelas di sini, bisa kelas secara langsung, tetap virtual, maupun kelas rekaman. Ya, misalnya Ustadz dan Ustazah hari ini ada rapat nih pagi-pagi, ini tidak bisa hadir berhalangan, maka nanti direkam dulu suaranya ataupun videonya, dimasukkan ke dalam fitur ini. Ada PR, project, dan juga tugas. Nah, ini adalah ketiga hal yang serupa tapi tak sama. Ya, ini nanti di sini pun dari PR dan project ini soalnya sudah disiapkan oleh kelas pintar. Sudah ada bank soalnya, maksudnya. Sudah ada bank soalnya dari kelas pintar. Jadi kurang lebih satu bab itu kurang lebih sekitar ada 500 soal. Ya, maka kurang lebih satu pelajaran itu kurang lebih ada 2.000 sampai 5.000 soal. Itu mata pelajaran. Nah, kalau tugas ini nanti umpama, saya mau bikin soal sendiri. Nah, nanti bisa Ustadz dan Ustazah bikin soal sendiri di sini. Nah, lalu ada fitur ujian juga, ya, fitur ujian yang sudah kita siapkan, juga menggunakan bank soal dari kelas pintar. Nah, ini soal-soalnya nanti bisa dipilih sesuai dengan tingkat kesulitan. Ada yang mudah, sedang, dan juga sulit. Dan ini nanti berkorelasi terhadap fitur monitor, ya. Nah, monitoring ini nanti akan terlihat, misalnya ini Al-Ghazali lagi membuat mengerjakan ujian, tiba-tiba Al-Ghazali buka window, misalnya buka window yang lain ataupun buka literasi yang lain, maka nanti Ustadz dan Ustazah akan mendapatkan alert ataupun notifikasi, itu Al-Ghazali nyontek misalnya. Nanti akan ada notifikasi di situ, maka nanti akan dapat menegur siswanya, ataupun apabila siswanya sudah diberikan kali alert ataupun notifikasi, tapi masih didiamkan saja, maka nanti secara otomatis siswa tersebut akan keluar dari ujian. Seperti itu. Dan samping itu juga kami memiliki LMS, ya. LMS ini adalah Learning Management System, di mana di dalamnya itu sudah kami siapkan, baik itu untuk sisi administrasi, dokumentasi,
maupun laporan, ya. Nah, lebih lengkapnya kita lihat untuk ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada 5 account di sini, ada kepala sekolah, ada guru, ada admin, ada murid, dan juga ada orang tua. Nah, fungsi-fungsinya berbeda-beda ya. Contoh misalnya kepala sekolah ya karena adalah stakeholder terkuat ya. Maka nanti ustadz dan ustazah yang pengampu sebagai kepala sekolah dapat memiliki daftar guru, daftar kelas, dan memiliki laporan. Laporan ini adalah proses pembelajaran, sudah berapa persen kah prosesnya, lalu absensi dari masing-masing kelas, dapat melakukan rapat virtual, ya. Jadi umpama nanti akan ada rapat nih, satu siswa guru-guru tidak boleh berkumpul di sekolah. Rapat virtualnya bisa di dalam menggunakan kelas pintar, ya, dari akses di LMS ini, serta forum diskusi seperti chat, ya. Nah, guru serta admin, nah ini yang berbeda kalau admin. Ini nanti dari admin ini dapat melihat misalnya ada SPP yang masuk berapa, nanti dapat diupload di sini, dan nanti orang tua juga dapat mengupload, misalnya saya belum bayar nih SPP-nya, saya akan upload nih sekarang. Nah, dengan mengupload nanti akan masuk ke akunnya admin. Dari sisi murid hanya bisa melakukan absensi maupun pembelajaran ya dari sisi lab. Oke, lanjutkan lagi, dan semuanya terintegrasi ya. Nah, ini sebagai informasi Ustadz dan Ustazah ya. Jadi ini adalah anggaran setara SD, SMP, SMA untuk MI, MTS, dan MA ya. Paket berlangganannya itu dari SD yang MI itu 15.000 per siswa per bulan. Ya. Nilai kami sedang promo ya, SMP 18.000 per siswa per bulan. Ya, kalau untuk yang MA itu 25.000 per siswa per bulan. Anggaplah misalnya satu kelas di kelas 10A itu ada 20, maka 20 dikali 25.000 dikali berapa bulan, seperti itu ya. Nah, nanti akan mendapatkan apa saja, diantaranya ini ya, akses semua mata pelajaran, baik itu dari tingkat MI, MTS, dan juga MA, lalu bebas akses pembelajaran melalui aplikasi dan juga website ya. Lalu juga ada fitur sekolah di situ, fitur tanya sampai dengan gratis akun orang tua dan juga guru ya. Nah, ini adalah prosesnya. Kami di sini juga di samping kami melakukan secara swadaya, kami juga dapat dilakukan secara proses siplat ya, dari mulai kepala sekolah ya, jadi melakukan proses RKS atau perubahan RKS, nanti masuk kepada proses perubahannya, apakah ini nanti akan masuk ke BPKAD ataupun apapun itu ya yang ada di Kementerian nanti, dengan nanti bendahara BOS maupun bendahara BOP misalnya ya, yang ada di masing-masing sekolah ya, sesuai dengan Permendikbud pun ada permen yang ada di Kemenas itu. Lanjut lagi, nah ini tahapan pemesanannya ya. Ini sudah ada di siplahblibli.com maupun di Siplah Toko Ladang ya. Dapat nanti memilih paket yang mana, dan terus dapat melakukan pemesanan serta pengadaan akun dan juga pembayaran ya. Nah, ini prosesnya menggunakan Siplah ya. Nah, ini gambaran seperti ini Ustadz dan Ustazah ya. Misalnya apabila prosesnya berlangganan berapa, 6 bulan maka keluarnya segini, cadangan di akhirnya seperti tahap implementasinya. Dan ini beberapa sekolah yang alhamdulillah sudah menggunakan kami ya, baik itu di Jawa Barat maupun di Jabodetabek ya, atau di Bandung ya, seperti ini ya. Punten, ini adalah MI Baitur Ridwan. Kalau ada Pak Rido ya di sini, Assalamualaikum Pak Rido ya. Lalu juga ada MI Cikapayang dan juga beberapa sekolah-sekolah muslim lain. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang siswanya menggunakan secara mandiri ya, seperti itu. Dan kami pun nanti akan masuk kepada layanan servis kami, bisa di call center, juga WhatsApp, dan juga email, serta di live chat yang melalui website. Nah, izin saya Ustadz Rahmat sedikit ya menjelaskan apa itu kelas pintar. Saya akan sedikit masuk kepada fiturnya, kurang lebih 5 menit ya. Dulu. Nah, ini kita masuk
Nah, terlihat ya layarnya ya, Ustaz ya. Ya, oke. Lanjut. Ini kita masuk sekarang di kelaspintar.id. Nah, tampilannya saya menggunakan akun guru. Jadi kalau misalnya kita mulai dari awal, contoh seperti ini, tinggal sama seperti kita menggunakan media sosial ya, baik itu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan kita masukkan emailnya, nanti tinggal pilih mau jadi guru, jadi siswa, ataupun orang tua ya, tinggal disesuaikan, lalu masukkan passwordnya. Nah, contoh misalnya, kita sudah masuk sekarang, tampilan di dalam websitenya, ini bisa diakses menggunakan laptop seperti saya, maupun menggunakan aplikasi melalui Google Play Store maupun Apple Store ya. Sekarang kita pilih saja di sini. Punten. Di sini nanti akan terlihat aktivitas hari ini apa, tugas yang harus diperiksa apa, lalu notifikasi lainnya. Nah, kita hanya fokus di sini, punten sebelah kiri ini, Ustadz dan Ustazah, fokus saja terhadap 3 ini, dashboard, mata pelajaran, dan sekolah, karena ini yang nantinya akan digunakan ya. Yang lainnya nanti apabila syukur-syukur kalau misalnya kita berjodoh, kami akan melakukan BIMTEK secara berkala Ustadz dan Ustazah. Jadi don't worry, be happy, pasti nanti akan kami lakukan BIMTEK dan sampai nanti benar-benar paham menggunakan pintar. Yang kita pilih misalnya, pilih kelasnya, anggaplah itu kelas paling ini ya, paling tinggi ya. Anggaplah itu kelas 12. Saya pilih misalnya mata pelajarannya apa ya kira-kira ya. Saya pilih kimia aja misalnya. Nah, di dalam sini itu materinya sudah sesuai dengan KIKD, sudah sesuai dengan acuan kementerian ya. Jadi insya Allah ini tidak keluar dari proses pendidikan yang sudah ditahkan seperti itu, sesuai dengan kurikulum. Nah, step mulai pertama kami siapkan materinya berupa peta konsep. Peta konsep ini berupa apa? Berupa bagan ya. Nah, nanti disesuaikan. Contoh misalnya di bab 1 itu adalah sifat koligatif dan larutan ya. Nah, ini bisa diperbesar dan diperkecil ya, seperti itu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti di sini pun ada penjabarannya. Misalnya sifat koligatif larutan itu ada berapa? Contoh adalah larutan nih. Kita klik maka akan keluar penjelasannya. Di bawahnya lagi ya, artinya apa? Akan keluar lagi penjelasannya ya. Lalu ke bawah nanti sampai dengan akhir ada penjelasannya lagi. Nah, ini nanti sebagai bridging ataupun sebagai penghantar bab 1 itu kita akan belajar tentang apa? Nah, apa konsepnya. Kedua, kami siapkan juga PowerPoint-nya. PowerPoint ini per bab ya Ustadz dan Ustazah. Di PowerPoint ini itu ada suaranya, tapi suaranya ini bisa kita hilangkan. Istilah-istilah dalam konsentrasi larutan. Nah, ini sedang saya gunakan ya suaranya. Konsep pembelajaran. Apabila mau kita mute, tinggal kita hilangkan saja, kita mute, maka gurulah nanti Ustadz dan Ustazah lain yang akan menyampaikan materi ini. Ya. Materi ini sifatnya PowerPoint. Umpama di hari ini pembelajarannya sampai dengan slide nomor berapa nih? Nomor 4 ya, slide nomor 45 ya. Maka di slide pertemuan berikutnya di hari lusa atau hari minggu depannya kita langsung loncat nih misalnya. Anak-anak kita langsung masuk ya ke slide nomor 10 karena minggu kemarin sudah kita belajar sampai dengan slide nomor 5. Maka akan langsung masuk ke slide nomor 10 ya. Ini tinggal kita perbesar saja. Maka akan keluar gambar seperti ini ya. Semua materi PowerPoint ini ada VO-nya, ada voice over-nya, ada suaranya ya, ayah swantena. Maka nanti apabila siswa mau belajar di rumah, tinggal siswa membuka saja mute-nya. Maka akan keluar suaranya. Ya. Kalau misalnya di dalam kelas, maka larutan yang memiliki air sebagai pelarutnya disebut dengan larutan berair atau aqueous. Baik. Ya. Selanjutnya, untuk juga memudahkan proses nalar dan juga penyempurnaan dari materi tersebut, Kelas Pintar menyiapkan video animasi yang berkorelasi ataupun relate dengan materi pembelajaran yang ada di PowerPoint-nya. Contoh ya, ada osmosis dan proses. Pernahkah kamu berpikir bagaimana aroma parfum menyebar di ruangan ketika kamu menyemprotkannya ke tubuh? Ada tubuh? voice-nya, bisa kita mute ya.
Jadi fungsinya apa? Ketika nanti guru ingin langsung menjabarkan, maka guru tinggal memute saja, maka guru yang akan langsung memberikan materi ini. Bila nanti siswa partikel parfum bergerak bebas sampai semua partikel tersebar di ruangan. Di rumah secara mandiri, maka tinggal digunakan saja. Jadi, difusi adalah suatu proses dalam sini pergerakan pun, atom. misalnya ion, atau kita mau memberikan penegasan nih, guru mau memberikan penegasan. Apa sih itu osmosis yang tidak ada di dalam sini pengertiannya? Maka nanti guru dapat membuat catatan di sini ya. Contoh pengertian osmosis. Contoh osmosis adalah, punten ya, bla 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 bla. Kita simpan. Maka materi ini nanti akan tersimpan di akunnya guru, dan nanti guru dapat mengirimkan kepada masing-masing akun siswa. Oleh catatan ya, yang ini paling bawah ada. Lalu bisa kita kirimkan yang gambar pesawat ini, kita kirimkan ke masing-masing akun siswa, seperti itu. Nah, lalu berikutnya lagi, ya inilah materinya. Berikutnya lagi, itu ada e-booknya yang sudah kita sesuaikan KIKD-nya. Jadi di dalam sini nanti mangga Ustadz dan Ustazah bisa menggunakan pembelajaran. Mau mulai dari mana dulu nih? Mau mulai dari e-booknya dulu. Ayo anak-anak kita mulai dulu pembelajarannya, kita baca bukunya dulu. Maka tinggal di scroll saja terus ke bawah. KIKD-nya sudah ada. Ya, mau kita mulai dari mana? PowerPoint-nya dulu, maka ayo anak-anak kita buka PowerPoint-nya. Materi yang ada di dalam fiturnya guru sama dengan materi yang ada di dalam fiturnya siswa. Agar itu nanti terkoneksi dan terrelasi baik itu guru maupun siswa. Yang membedakan apakah siswa dapat memilih soal, tidak. Jadi pada saat nanti guru dapat memberikan PR, memberikan soal dan lain-lain, maka gurulah yang nanti meramu soalnya, baik itu soal sendiri maupun soal yang sudah ada di kelas pintar. Itu yang membedakan. Ya. Di sini juga sudah kita siapkan, baik itu dari sisi latihan, berupa praktis ya. Ini ada pilihan ganda dan juga esai. Di sini juga ada soal berupa HOTS ya. Dan juga tes yang sudah kita siapkan, baik itu adaptif, MCQ maupun saya sedikit ya memperlihatkan apa ini yang adaptif. Jadi nanti Ustadz dan Ustazah itu nanti akan memberikan soal berdasarkan kemampuan sistem nanti akan melihat kemampuan masing-masing siswa. Contoh misalnya ada 2 siswa ini menjawab 3 pertanyaan yang salah misalnya. 1 siswa menjawab pertanyaan yang benar. Maka di soal berikutnya itu tidak akan sama. Nah itulah. Contoh pada saat ini sudah saya anggap selesai. Ya, biarnya saya kirim tes. Di akhirnya nanti akan ada penilaian berupa statistik dan juga algoritmanya. Berapa soal yang dijawab benar, berapa soal yang dijawab salah, tingkat durasi pengerjaan berapa lama, kecepatan berapa lama, dan akurasinya berapa. Di sini juga dapat kita lihat nanti Ustazah ya. Contoh ini misalnya jawaban saya benar nih, tapi saya sebenarnya hitung-hitung kancing nih, nebak-nebak aja. Apa sih jawaban yang benar? Penjelasannya apa? Maka ada penjelasannya di sini. Di semua soal di dalam fitur tes di dalam layanan tes ini itu ada penjabarannya seperti ini ya. Jawabannya B benar. Penjabarannya apa? Nah, contoh yang nomor 3 saya salah nih, ya. Jawabannya C. Saya jawab jawaban saya C. Yang benar adalah E. Kenapa? Penjelasannya ini. Seperti itu Ustadz dan Ustazah. Dan berikutnya lagi yang terakhir adalah fitur sekolah. Ya, fitur sekolah ini yang tadi saya sampaikan. Ini sudah kita siapkan baik itu fitur kelas ya, PR, project, tugas maupun kita buatkan soal ujian. Kalau kelas ini sama seperti kita membuat kelas sendiri ya. Sama seperti media pembelajaran media tatap muka seperti Zoom dan Google Meet ya. Namun bedanya di sini sudah satu kesatuan dengan Kelas Pintar. Jadi nanti tinggal kita bikin saja tipe kelasnya apa, pembelajaran langsung atau tidak. Ya. Berikan contoh saja ya. Biar ada gambar. Sini tadi kita pembelajaran kimia. Nah, grup ini adalah rombel, anggapnya rombalnya rombel E. Kita mau bikin mata pelajarannya berapa? Anggaplah jam segini 14.20. Itu kimia madrasah misalnya.
Durasinya, maka disesuaikan mau 30 menit, 20 menit, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan simpan, maka nanti semua jadwal itu akan masuk kepada akunnya semua siswa. Dan nanti kepala sekolah pun akan bisa melihat, ya, peserta akan bisa melihat pembelajaran apa saja, ya. Nah, contoh ini ya, nomor 1, judulnya Kimia Madrasah. Nanti akan ada nama gurunya siapa, Al-Ghazali misalnya, atau L misalnya, atau Dul misalnya, Al Dul, ya. Terus berikutnya lagi, jam berapa. Nah, kalau statusnya aktif berarti belum dimulai, ya. Karena kita buka, akan nanti sama, ya. Kita akan masuk, saya lagi ikut di sini, ya. Nah, maka nanti tinggal kita buka kameranya, akan keluar di sini kamera saya. Oh iya, punten. Ya, ada di kamera ini. Saya matikan dulu kameranya, ya. Nah, maka nanti akan ada kamera saya di sini. Tinggal share screen tuh, ya. Saya ada 2 kamera. Jadi tinggal share screen saja, tinggal memilih dari kelas pintar ataupun materi yang sudah Ustadz dan Ustazah buat, ya. Ataupun sini kita mau bikin whiteboard, ya. Bahkan kelebihannya whiteboard ini sudah kita sesuaikan dengan total jumlah siswa. Misalnya satu kelas itu ada 10 siswa misalnya, nah kita bikin saja, ya. Maka nanti masing-masing siswa tidak akan bisa mencoret-coret kertas satu dan kertas lainnya, karena gurunya nanti yang akan berikan kuncinya seperti itu. Jadi tidak akan bisa dicoret-coret, ya. Contoh seperti ini, ya. Gambar, ya. Ini gambar apa? Gambar badi, ya. Sepanjang masa, yaitu gambar gunung, ada matahari di sini, ya. Nah, apa hasilnya ini nanti bisa kita download dan nanti akan keluar hasilnya untuk kita jadikan sebagai tes ataupun tugas. Baik, kurang lebih itu, ya, Ustazah dan Ustaz, terima kasih. Jadi pemaparan dari saya, punten, saya lupa, belum saya close di sini. Itu tadi di kelas pintarnya belum saya close. Baik, Ustaz Rahmat Robi, demikian, ya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan salah penyampaian dalam penyampaian kami dari kelas pintar. Apabila mangga ada pertanyaan, mangga disampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Ustaz, cukup gamblang dan cukup detail penjelasannya. Kami sedikit mengulas, mungkin ya tadi disampaikan, saya tidak akan mengulas kaitan konten baik Pro Edu ataupun kelas pintar, tapi kami mungkin sedikit mengulas tadi mengingatkan bahwa ini kita sudah mulai berevolusi ya tadi 2014 kemudian sampai ternyata pendidikan pun termasuk para guru maupun murid mau tidak mau harus mengikuti itu. Mungkin awalnya kita kesulitan karena harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi, kita dipaksa untuk bisa berkutat dengan teknologi, baik guru maupun siswa dan bahkan juga orang tua. Artinya saya walaupun bukan guru secara langsung, tapi anak-anak kami juga ada yang harus belajar secara daring dan itu luar biasa. Pelajaran yang zaman now ini tidak sama dengan materi kita dulu perasaannya, Ustaz ya. Jadi ini saya kira sangat membantu sekali Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Madrasah, para Ustadz. Ini luar biasa, sebuah terobosan dan kemudahan bagi kita. Silakan barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan terkait apapun, juga barangkali ada masukan. Namanya kita berikhtiar, barangkali tetap ada kekurangan dalam setiap fitur, dalam setiap platform yang digunakan, pasti ada hal-hal yang mungkin tidak tercover, dan ini bisa jadi bahan masukan juga untuk kawan-kawan providernya, kawan-kawan
baik dari Proedu maupun Kelas Pintar. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini juga ada yang bisa jadi bahan masukan untuk ditambahkan atau bahkan mungkin ya penyempurnaan ke depan. Ini saya lihat ada yang sudah raise hand, Ustadz. Ini tadi coba sebentar saya cek dulu ya. Sebentar. Dari mana ya ini ya? Banyak banget nih yang lesen. Antusias ya Ustaz ya. Tadi yang ada yang dari chat juga, Ustaz, barangkali silakan Bapak Ibu. Ini saya close ya, saya unmute dulu ya. Bapak Ibu bisa membuka speakernya. MTS 15 Ciamis. MTS 7 maju Pak. 15 Ciamis, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS 15 Ciamis dulu. Ya, saya terkesan sekali dengan 2 program yang barusan ditawarkan. Satu pertanyaan pertama adalah apakah program ini hanya untuk pada masa daring saja atau memang nanti setelah misalnya PTL tatap muka dibuka bisa juga dipergunakan fitur-fitur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ini langsung ke siswa itu sepertinya akan bukan sih berbahaya, tapi mungkin akan ada satu sisi guru nanti yang terlupakan. Itu mohon diingat oleh Kelas Pintar dan Produkannya apa? Karena kalau misalnya dilihat dari sisi kelengkapan ini, otomatis mungkin nanti ada guru yang terlangkahi dengan program ini. Itu kalau misalnya jadi nanti tolong di program ini ada sisi-sisi privasi guru itu yang terjaga gitu supaya nantinya tidak langsung misalnya ke siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika program ini misalnya dilakukan MOU dengan satu madrasah misalnya dengan MTS 15 Ciamis, mungkin langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Silakan dari Ustaz Fadil dulu atau siapa yang menjawab? Baik, mungkin kalau dari Proedu Bu untuk peningkatan kompetensi guru karena memang Kelas Pintar dan kita kan memang ada kalau Kelas Pintar kan lebih ke murid. Nah, kalau dari Proedu sendiri baik PTM ataupun nanti masih daring sekalipun guru-guru tetap bisa menggunakan platform kami untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi ini bukan cuma sekedar solusi tambal, mumpung lagi daring berarti ya. Ntar kalau udah PTM hilang. Udah selesai gitu ya? Ya, enggak Bu. Jadi kita memang jadi intens gitu ya? Intens. Jadi nantinya bisa intens panjang kan seperti itu. Betul, panjang Bu. Nanti kalau misalnya mau MOU bisa, nanti bisa kita ke sana atau Ibu ada kontak, nanti kita bisa hubungi selanjutnya. Itu. Silakan Pak Al-Ghazali, Pak. Nggak masuk. Ya, sudah? Sudah. Oke, siap. Baik. Ya, dari Ustazah dari MTS 17 Ciamis ya. 15. Baik, pertama ya. 11 punten. 15 ya. 15 Pak. 15. Ya, punten. Baik Ustazah, begini. Pertama saya informasikan bahwasannya kami ini Kelas Pintar itu lahirnya sebelum ada pandemi sebenarnya Bu. Jadi pada saat proses pandemi kami itu ibaratnya tuh gayung bersambut gitu ya. Jadi pada saat sekolah membutuhkan media digital untuk pembelajaran, maka kami sudah siap di situ. Jadi alhamdulillah kami bisa digunakan baik di dalam kelas secara offline maupun secara daring. Bahkan kami bisa digunakan secara blended yang sekarang ini sedang digaung-gaungi nih. Ya, apabila nanti pembelajaran itu 25% masuk siswanya kan pembelajarannya di dalam rumah ataupun secara daring. Nah, kami dapat dilakukan baik itu bersamaan di dalam kelas maupun secara daring.
Begitu Ustazah, itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah saya simpulkan ya, apakah akan mengurangi peran dari guru? Ya, peran dari guru. Baik, kami justru tidak mengurangi peran dari guru, justru kami membantu peran dari guru. Jadi kami sebagai instrumennya Ustazah. Jadi kami karena di dalam fitur itu tidak ada fitur guru virtual, karena hanya ada materi saja. Nah, mangga kalau Bunda nanti mau pakai materinya dari kelas pintar, maka dipakai. Tapi kalau misalnya mau pakai yang punya sendiri, bisa juga pakai punya sendiri juga, gitu. Jadi tidak melulu harus pakai ini dari kelas pintar, tidak. Assalamualaikum. Dikembalikan lagi kepada sekolah masing-masing. Ketiga, ya alhamdulillah. Apabila nanti umpama satu yayasan nih MI, MTS, MA mau sama, enggak nanti kami datang ke sekolah kembali. Nanti kami presentasi misalnya untuk meyakinkan satu yayasan, mangga nanti kami ke sana untuk memberikan sosialisasi. Nanti kita berikan penawaran untuk kerjasama dengan yayasan. Kurang lebih seperti itu ya Ustazah, Bunda ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tadi saya lihat ini ya MTS 1 ya. Ya, Bandung. SN 1 Kota Bandung. Oke, terima kasih Pak Kasih yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kedua narasumber juga yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya. Tentunya hal ini adalah hal yang cukup menarik pada kesempatan ini dan jelas akan sangat membantu terhadap kesulitan-kesulitan atau kerepotan-kerepotan yang terjadi pada para pendidik. Tentunya mudah-mudahan dengan adanya aplikasi seperti ini akan lebih memudahkan. Hanya begini juga karena sekolah juga kan atau madrasah juga ini memerlukan aktivitas webnya itu adalah harus sering dibuka juga oleh siswa. Nah, apakah aplikasi-aplikasi ini adalah bisa di-link-kan dengan artinya aplikasi ini berada di dalam web madrasah masing-masing. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Fadil, saya dulu ya. Silakan. Baik, baik. Assalamualaikum Ustadz Tendi Setiadi dari MTS 1 Bandung ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi pertama, kalau itu biasanya memang sudah punya masing-masing media maupun website biasanya ya. Karena perkembangan pembelajaran ini pasti menuntut sekolah maupun guru-guru sudah masuk kepada digital. Prinsipnya kami bisa di-link-kan ya. Teknisnya nanti secara back-end nanti kami akan, mungkin dari IT kami akan berkolaborasi dengan IT-nya sekolah. Misalnya dari MTSN 1 Kota Bandung, itu pengennya pada saat masuk itu bukan dari klaspinter.id, tapi pengen masuk dari MTSN 1 Kota Bandung.id misalnya ya. Nah, dari situ nanti kita masukkan di back-end-nya, kita linkkan kepada website kita. Jadi pada saat nanti masuk, kita belajar dulu, kita klik nanti kelas pintar, maka punya website ya, akan masuk. Gitu ya Pak. Saya kalau ternyata nggak tahu ininya, adminnya. Iya. Kalau yang kurang lebih itu ya Ustadz Tendi. Jadi prinsipnya kami bisa kami bantu linkkan apabila mau dimasukkan kepada websitenya sekolah, bisa kita bantu di back-end-nya nanti. Demikian Ustaz. Oke, terima kasih Pak. Enggak, luar biasa. Ustaz Fadil, barangkali menambahkan? Sama Pak Tendi, insya Allah bisa gitu. Jawabannya hampir-hampir mirip insya Allah. Oke, insya Allah. Cukup barangkali. Pak. Ya, nuhun Pak Robi. Pak Bu Haji Nina, silakan Bu Haji dari Man3 Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kabid Madrasah, Pak Kasih Perencanaan, dan dua narasumber. Terima kasih atas paparannya. Mungkin saya langsung saja bertanya. Tadi dalam pelaporan tersebut ada untuk kepala madrasah. Bagaimana kepala madrasah bisa melihat guru itu sudah mengerjakan atau belum atau dan sebagainya.
ini berkenaan dengan kalau kita kaitkan dengan supervisi kepala madrasah terhadap guru, apakah instrumen-instrumen yang ditawarkan itu sudah sinergi dengan instrumen untuk supervisi kepala madrasah untuk guru. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nina untuk monitoring dari kepala madrasah atau mudirnya. Dari ProEdu sendiri kami memang fokus untuk kompetensi gurunya. Jadi kita nggak ke bidang-bidang yang lain. Tapi kalau dari kompetensi guru-guru itu mengikuti pelatihan apa aja, kapan, apakah sudah selesai, apakah ujiannya sudah dikerjakan, sertifikatnya sudah keluar apa belum. Jadi monitoring kami baru sebagai atau sejauh memonitor kompetensi guru. Jadi baru sebatas itu aja, Bu Nina dari ProEdu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ustaz Al, barangkali ada tambahan lagi? Baik, bismillah. Assalamualaikum, Ustazah Nina Indriana ya dari Man3 Bekasi. Baik, untuk monitoring apakah bisa dilakukan dari kepala sekolah kepada guru begitu ya, Ustazah ya? Baik, pada prinsipnya nanti guru itu kalau di kelas pintar itu dapat kepala sekolah dapat melihat langsung proses pembelajaran masing-masing guru. Begitu. Jadi tidak hanya itu, nanti juga bisa kepala sekolah melihat ke masing-masing kelasnya, Ustazah. Itu. Jadi punten misalnya di Man3 Bekasi itu kelas 10 misalnya, tingkat 10 itu ada 2 rombel misalnya. Nanti kepala sekolah nanti bisa masuk ke masing-masing rombel tersebut. Nah, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di Man3 Bekasi? Apakah proses pengerjaannya sudah sesuai? Maka nanti bisa dilihat di situ. Bahkan video, karena ini tatap muka gitu ya, bahkan tatap muka itu nanti akan terekam secara otomatis dan seluruh videonya kepala sekolah bisa melihat kembali. Dan juga siswa juga bisa melihat kembali yang ada di kelas tersebut. Demikian Ustazah Nina ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, luar biasa ini. Kita sudah mencapai limit ini. Ada 1000 peserta. Ini kemudian ada beberapa yang tidak bisa kita akomodir. Mohon maaf, mohon izin para kepala madrasah. Barangkali guru-gurunya ada yang tidak bisa masuk. Mohon maaf karena ini kami sudah pakai yang 1000, tetap harus ada yang tidak bisa masuk. Antusias sekali ya, Ustaz. Antusiasme luar biasa kalau Allah luar biasa, Pak. Nah, mungkin ada beberapa juga catatan yang barangkali jadi masukan juga tadi ke Ustaz Fadil ya, kaitan monitoring mudir kepala madrasah. Barangkali bisa jadi bahan untuk menambah fiturnya itu di ProEdu, barangkali itu. Kemudian juga untuk Ustaz Al-Ghazali luar biasa tadi, saya kira antusiasme karena memang dilaksanakan langsung ya sekarang karena proses pembelajaran secara daring ya, jadi ini mungkin akan sangat relevan. Mohon izin karena kita ada agenda lain Pak Kabid kaitan dengan BPK barangkali mungkin ini saya catat luar biasa ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab atau ditanyakan secara langsung. Mohon izin kalau berkenan Ustaz Al dan Ustaz Fadil bisa men-share nomor HP barangkali di room chat boleh ataupun di share screen boleh di sini. Kepada Ustaz Muhammad apa kepada seluruhnya? Boleh ke saya, boleh ke seluruhnya boleh. Kalau tidak keberatan ke seluruhnya juga nggak apa-apa. Teman nanti siap-siap akan dapat berbagai pertanyaan barangkali dari siap. Ya, saya kira itu bagian dari ikhtiar kita untuk memajukan pendidikan dari sisi digital. Ya. Barangkali mungkin itu Pak Kabid izin, barangkali ada closing statement, disilakan. Ya, Pak Robi, udah? Siap, silakan Pak Kabid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber yang luar biasa, Pak Robi selaku host kita, para kepala madrasah, para guru yang telah mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menambah wawasan kita, karena kita ingin terus meningkatkan kompetensi guru dari berbagai aspek, termasuk khusus pada hari ini adalah media pembelajaran. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu
menyerap apa. Kalau kurang jelas silakan bisa kontak person langsung ya Pak dengan para ustadz narasumber kita. Dan kami berharap pada intinya semua program terutama kita terkait dengan Madrasah Educational Quality Reform ini dari berbagai aspeknya kita terus tingkatkan, dan itu kembali kebutuhan itu pada madrasah masing-masing. Tidak ada yang kami arahkan, silakan ini semua saya kembalikan kepada para kepala madrasah bagaimana berinovasi untuk melakukan peningkatan kualitas madrasah yang pada akhirnya madrasah kita hebat dan bermartabat. Itu terima kasih atas waktu yang diberikan ya, sekaligus kepada narasumber ya, kita berikan aplaus ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap sehat dan bisa bertemu di lain kesempatan. Salam buat beliau kami. Terima kasih, mohon maaf karena ada agenda lain. Pak Robi, sekian persiapan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di room chat sudah ada nomor HP Ustadz Al-Ghazali ya, Ustadz Fadil, silakan dicatat. Nanti kami share juga di grup, barangkali di grup madrasah sama dia. Lagi mendengarin deh. Ini terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ke pasar membeli keripik dimakan di waktu subuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Kang Fadilnya hatur nuhun Kang Fadil. Ya, Kang lagi salam. Assalamualaikum. Hari saya tuh bareng ngomong. Bino Bapak, nanti silakan langsung ke yang bersangkutan bisa berkomunikasi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya saya meeting ya. Alhamdulillah. Terima kasih materinya. Terima kasih Pak Robi, materinya bagus. Terima kasih materinya Pak Fadil dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pokoknya nama saya, saya psikomotor. Saya pisan, Pak Robi.